Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kali ini kita akan mengikuti kajian rutin setiap hari Selasa malam di PMJ atau Pesantren Masyarakat Jogja. Merapat ya. Itu yang belakang biar nggak nyari tempat susah. Dari Nur Ahmad ini, siap. Dari Nur Ahmad. Jadi waktu kamu baru disiapkan kelahirannya, Kang Budi udah di sana. Ini anaknya jamaah 91 sampai 2001. Alhamdulillah. Teman-teman, hari ini materinya Ustadz Adi. Jadi teman-teman siap menyimak, mendengarkan ya adat istiadat tradisi di PMJ itu nggak ada yang ngobrol, nggak ada yang mencatat. Ini rumah itu dan itu sudah menjadi adat istiadat. Jadi ustadz yang isi di sini harus menguasai diri. Dan Ustadz Adi kalau tanya ayat berapa, ayat ada dalam Al-Quran. Jawabannya itu surat Nuh ayat 10, 11, 12, surat Ibrahim 40, 41. Teman-teman PMJ tidak terbiasa dengan pertanyaan-pertanyaan susah. Tolong Ustadz Adi nggak usah tanya yang susah-susah, hidup mereka sudah sangat susah. Sudah prihatin, alhamdulillah. Tapi orang-orang susah ini penyebab daripada penyangga Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI harga mati. Saya harus pakai harga mati. Dikira saya nggak memiliki NKRI nanti. Ya, yang ngomong-ngomong harga mati itu malah dodolan negeri tercinta kita ini. Betul nggak? Ya. Kok berpolitik kan sih? Maaf. Wah, situ sentra. Ya, sahabatku, bismillah. Yang berdatangan nanti ya. Oh ya, ini ada sedekah 10 kotak hajikan itu untuk zikir sosial. Nanti dapat kaos dan dapat tas wonderful ibadah. Nah, insya Allah nanti 1.000. Pahit. Jadi kita itu miskin tapi bahagia. Nah, itu daripada suke patak radoyan, tengkleng megah, ketemu bayung pingsan. Gitu. Saat tadi kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa man tabi'ahum bil ihsan ila yaumiddin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bil zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. Allahumma
salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bil zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin Allahumma amin. Sehat sedaya? Alhamdulillah. Pun dahar dereng. Nek sing sampun kok gak usah melu-melu mangan. sing turun wae. Saudaraku semua, sahabat-sahabat BMJ yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat ke-35. Posisi sebelah kanan pojok agak bawah. Wah, gaya. Nek salah berarti sing sebelah kiri. Nek salah berarti sing sebelah kanan atas. Nek salah berarti sebelah kiri atas. Berarti salah kabeh. Di dalam surah Al-Maidah ayat 35 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, wabtaghu ilaihil wasilah, dan carilah jalan wasilah, cara untuk mendekatkan diri kepada Allah. Wajahidu fi sabilihi, dan berjihadlah di jalan agamanya Allah, la'allakum tuflihun, supados uripmu bejo. Purun boten bejo uripe. Kita semua pengen hidupnya serba beruntung, selalu beruntung. Resepnya ternyata dalam surat Al-Maidah ayat 35 dijelaskan resep beruntung itu ada 4. Ini loh sing kula baca. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, mendekatkanlah diri kepada Allah dengan wasilah apapun yang kau punya, yang kau miliki, dan berjihadlah di jalan Allah supaya kamu beruntung, supaya uripmu bejo. Ada 4 syaratnya supaya beruntung. Pertama, beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Nek gak beriman gak bakal beruntung. Bersyukur kita ini lahir di Indonesia, bapak ibu Islam, tonggo Islam. Alhamdulillah kita juga Islam, gak pernah minta, tapi sudah dikasih oleh Allah. Coba ada lahirnya di Amerika, mungkin lagi ke gereja, jadi misionaris, gitu. Coba kalau lahirkan Allah, lahirkan kita di India, mungkin lagi nyembah patung. Bener. Kita tidak pernah minta lahir di Indonesia, dilahirkan oleh Allah di Indonesia. Kita beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, pun bejo, sudah megang kuncinya surga. Salam buka surga kita besok. Maaf, sedekah orang beriman dengan orang kafir, sedekahnya Messi 1 miliar dengan sedekah, atau Messi kok 1 miliar, 2 miliar lah, sedekahnya Messi 2 miliar dengan sedekah panjenengan 2.000. Itu dalam pandangan Allah lebih bernilai yang 2.000. Kenapa? Yang 2.000 ini dibalas nanti di akhirat, ada pahalanya. 2 miliarnya sedekahnya orang kafir, tidak ada pahalanya insya Allah. Dibalas di dunia, di akhirat raih itu apa? Berkat beriman. Mangane wong iman, orang beriman dengan makannya orang kafir beda. Makannya orang beriman jika diniatkan supaya bisa badannya sehat, bisa beribadah, ada pahalanya. Makan itu ada pahalanya. Makannya wong kafir, makannya mereka mbok entek 2 piring, gak ada pahalanya. Maaf, jimatnya suami istri orang mukmin dengan jimatnya orang kafir, kita itu ada pahalanya. Jimatnya suami kepada istri dihitung sedekah.
Ini bagi yang sudah nikah saja loh ya. Nek sing durung ya sing ngelamun sik ora apa-apa. Tak doakan semoga pulang dari sini segera dapat jodohnya. Amin. Yang soleh dan yang solihah, yang solihah. Tapi jimatnya orang kafir itu tidak ada pahalanya. Makanya iman ini jadi penting, sangat penting. La ilaha illallah. Sampai ada orang kok putus asa, ya Allah dosa saya ini banyak begini, apa yang diampuni sama Allah? Jadi ngeremehkan Allah, ngeremehkan Rasulullah. Sampai mengatakan dosa saya apa diampuni? Demi Allah, kalau dosa kita itu semua dosanya dikumpulkan dalam satu timbangan, ditimbang dengan satu kalimat la ilaha illallah. Berat mana? Berat la ilaha illallah. Gak mungkin tuh kalimat la ilaha illallah yang daun surga tulisannya la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Qawaimul Arsh, tiang-tiang Arsh tulisannya la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Daun-daun pintu-pintu surga itu tulisannya la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tidak mungkin la ilaha illallah kok kalah berat dengan dosa kita, tidak mungkin. Makanya itu kalau ada orang yang pikir, dosa kita oke banget, atau zina, mabuk, macam-macam, pasti diampuni oleh Allah SWT. Orang beriman itu Masya Allah, beruntung jadi orang beriman. Orang kafir 70 tahun jadi kafir, 70 tahun mabuk, 70 tahun zina, 70 tahun judi, 70 tahun makan haram. Masuk Islam, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, baca syahadat, langsung 70 tahun semua dosanya diampuni oleh Allah. Padahal belum istighfar. Orang kafir itu begitu baca syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Rasulullah, belum istighfar, baru baca syahadat, dosanya langsung diampuni. Itu hebatnya orang iman itu begitu, orang beriman. Wal imanu al imanu yazidu wa yanqus, imanku ya iso munggah, bisa naik, bertambah, bisa turun. Yazidu, iman itu bertambah bitaatillah, dengan taat kepada Allah, wa yanqusu bi maksiatillah, dan iman itu bisa turun dengan maksiat kepada Allah. Makanya yang ngerasa nek maksiat iki mesti dimarahi, males taat. Nek kebiasaan maksiat, kecanduan terus males taat. Mesti begitu. Makanya Mas Doyo, Bapak-bapak, nek lagi kumat futur, lagi kumat males tahajud, males baca Quran, males sholat duha, males puasa Senin Kamis, pokoknya lagi males ibadah, obliyah ba'diyah yang males, lagi kumat males, lagi futur, imannya lagi anjlok. Siji mung jenengan ampun ditinggal ini. Apa itu? Sholat jamaah di masjid. Silakan nggak tahajud, silakan nggak duha lagi kendor kok soalnya. Silakan nggak puasa Senin Kamis, memang rata puasa Senin Kamis. Sedekah orang tahu, kumpul-kumpul majelis orang tahu, kumpul orang soleh nggak pernah, silaturahim juga enggak. Bener-bener lagi futur, siji aja mbok tinggal ki. Sholat jamaah di masjid pun itu jangan tinggal. Karena dengan sholat berjamaah di masjid itu jenengan masih punya pegangan, yaitu Allah, masih punya tali. Hanya tali harus pedot, harus susah jenengan. Pedot oleh Gusti Allah. Nanti masjid itu yang akan menjadi syafaatnya panjenengan sedoyo, kita sedoyo. Mila penting satu, beriman. Syarat menjadi orang beruntung yang pertama adalah beriman. Maka dikatakan dalam kitab Nashahul Ibad itu dikatakan afdolu, la afdolu, tidak ada yang lebih baik, syai'an, tidak ada sesuatu yang lebih baik minhuma, dari kedua hal ini, yaitu al-imanu billah wa naf'u lil muslimin, beriman kepada Allah dan memberi manfaat untuk sesama muslim. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, surat Al-Maidah ayat 35 tadi, resep beruntung itu yang pertama beriman, yang kedua ittaqullah, bertakwa kepada Allah. Takwa itu apa? Takwa itu apa? Halo? Bisa bicara dengan salah sambung? Dengar ya? Takwa itu kalau ada yang mengatakan tuh melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Gak ono sing iso sak meniki. Siapa yang bisa melaksanakan semua perintahnya, menjauhi
Semua larangannya siapa? Kecuali Nabi Muhammad SAW. Model-model ada ini sopo. Tidak ada yang bisa bertakwa kalau melaksanakan semua perintahnya, menjauhi semua larangannya. Nyatanya tiap dino kita mesti berbuat dosa. Betul betul. Ada pertanyaan jawabannya soalnya. Betul. Takwa itu artinya takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka guru kami mengatakan gini, tanda seseorang itu ilmu barokah, tanda ngaji berkah ilmu ini, semakin banyak ilmunya, semakin tinggi ilmunya, semakin takut kepada Allah. Wih, ciri ini ilmu ini berkah. Nek semakin tinggi ilmunya, semakin banyak ilmunya, tambah geleleng, tambah cenanangan, tambah kemelelen. Itu artinya ilmunya tidak barokah untuk dia. Maka dikatakan ilmu, orang yang ahli ilmu agama kan disebut ulama. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sungguh hanyalah yang disebut takut kepada Allah itu adalah mereka para ulama, orang alim. Kenapa? Ilmunya mengantarkannya kepada rasa takut kepada Allah. Nambah belajar ini nambah wedi oleh Gusti Allah, nambah takut, mau maksiat takut. Sakmene oke menungso kita ini rajin sholat jamaah di masjid semua. Yakin gue loh, jenengan ini tampang-tampang wajah rajin sholat di masjid berjamaah. Meskipun kadang sering masbuk, okay. Perlu ada Allah Akbar, oh ya wis ada. Kita ada iman loh. Dengar ada kita, ya Allah, Bismillah buat sholat. Kita ada iman, tanda iman itu. Selesai la ilaha illallah, lah burung komat, burung komat. Gak apa-apa, kita tanda iman. Walaupun kemudian makate jadi ini masbuk itu gini. Imam takbiratul ihram, Allahu Akbar, jenengan melepas sendal teng buku dikatakan masbuk. Walaupun nggak harus nambah rakaat. Masbuk itu siapapun yang belum ada di shaf ketika imam takbiratul ihram. Imam takbiratul ihram tapi parkir, nanti lepas sendal itu sudah terkategori masbuk. Cuman masbuk itu ada yang harus nambah rakaat, ada yang masbuk tapi tidak perlu nambah rakaat. Segini banyak orang yang rajin ke masjid, rajin majelis, aktivis dakwah, aktivis masjid, tapi belum tentu yang hadir di sini semua ini selamat ketika buka handphone, buka TikTok, buka Instagram. Bener. Delok sing abang-abang, mosok delok ibu-ibu muda gawe apa namanya video TikTok ngerajang bawang. Sing goyang itu tangannya awake sak kabeh-kabeh milu goyang iki piye? Apa enggak manek nangin delok ta kowe? Astagfirullahaladzim, astagfirullah, tapi ya delok terus astagfirullahaladzim, astagfirullah. Tapi ora di-skip ngono iki lho. Ini kan astagfirullah di-skip. Astagfirullah kok ono ya astagfirullah. Kok iso ya astagfirullah? Didelok channel apa iki? Oh, ini lho astagfirullah. Sampe oke iki rajin ning masjid, rajin sholat, rajin ibadah, yakin kalau rajin dakwah, aktivis dakwah, tapi belum tentu selamat ketika ada maksiat di depannya. Benar. Maka takwa itu adalah kemampuan kita menyelamatkan diri dari maksiat yang ada di depan kita. Nah, kalau jauh dari apa yang definisi jauh jelas jauh, belum selamat, banyak sering nggak selamat sih. Tapi begitulah memang takwa itu. Sayyidina Umar ditanya, ya Umar, Rasul itu sering nasihati suruh bertakwa. Apa itu takwa ya Umar? Kata Sayyidina Umar, kalau kamu jalan, ketemu onak, duri, paku, beling, kira-kira gitu ya. Apa yang kamu lakukan? Saya akan melompatinya, hati-hati jangan kena atau cari jalan lain. Itulah takwa. Ketika ada maksiat di depanmu, kamu bisa menyelamatkan diri dari maksiat itu. Itulah takwa. Itulah takwa. Makanya orang yang menyelamatkan diri dari maksiat, menghindar dari maksiat, itu lebih tinggi kedudukannya daripada melakukan ketaatan. Ulangi, menghindari maksiat itu lebih tinggi kedudukannya daripada melakukan ketaatan. Sebab Rasulullah bersabda, "Wa ma amartukum bihi fa'tum minhu mastata'tum." Apa yang aku perintahkan kalian, kerjakan mastata'tum, semampunya.
Dikon poso Senin Kamis, yo semampunya. Disuruh puasa Daud, yo sing mampu wae. Suruh sholat tahajud kalau bisa 11 rakaat, yo semampunya ra mampu yo 7 rakaat, 5 rakaat, 3 rakaat. Semampunya. Sholat berdiri nggak kuat sakit ya, sholat sambil duduk. Nggak mampu duduk, sholatnya sambil berbaring. Semampunya, nek taat itu semampunya. Tapi kata Nabi apa? Wa man nahaitukum anhu fajtanibu, yang aku larang tinggalkan terus nggak pakai tinggalkan semampumu, dadah. Tinggalkan, tidak ada toleransi kata Nabi. Tinggalkan. Maka meninggalkan maksiat itu kata para ulama kedudukannya lebih tinggi daripada mengerjakan ketaatan. Nah ini yang definisi kedua bab tentang takwa. Jadi takwa itu amalan hati kita masing-masing. Dan masalahnya gini, Mas, sahabat-sahabat PMJ semua. Takwa itu bisa diraih dengan memperbanyak melakukan amalan sunnah seperti tahajud, ya. Itu bagian dari upaya untuk kita meraih ketakwaan. Tapi perlu diingat, itu amalan puasa Senin Kamis, sedekah, baca Quran, sholat tahajud, sholat duha dan lain-lain, itu amalan jasmani, bukan amalan rohani. Lah, amalan hati itulah yang paling menentukan apakah amalan jasmaninya diterima atau tidak. Sekali kemasukan riya, bubar semua amalan ini. Benar apa benar? Benar. Dia melakukan sedekah tapi riya, diterima enggak? Enggak, sedekahnya benar jane, tapi amalan hatinya riya, enggak diterima. Jadi amalan hati itu sangat menentukan amalan jasmani kita diterima atau tidak. Maka iblis itu mengatakan begini, panjenengan rajin tahajud tiap malam karepmu, sing rajin puasa Senin Kamis karepmu, yang tiap hari mau baca Al-Quran 1 juz 2 juz tiap hari, silahkan kata iblis. Yang rajin puasa Daud, silahkan kata iblis. Yang rajin sedekah, silahkan kata iblis. Sing penting kata iblis, aku memasukkan di hatimu kalimat aku luwih apik ketimbang dari. Saya lebih baik daripada dia. Selesai. Bagi iblis, kowe kancaku, kowe dulurku sesuk ning neraka. Ketika di hati merasa aku lebih baik daripada dia, sik mending aku lah, aku sik sregep pengajian dek ora tau. Wis padha karo iblis. Sik mending aku sregep ning masjid dek salate ora tau berjamaah. Wis padha karo iblis. Jangan sampai ada perasaan awake dhewe luwih apik ketimbang orang lain. Karena urusan hati itu Allah yang tahu. Itu persoalannya. Kemudian yang ketiga Allah jelaskan di dalam surat Al-Maidah 35, wabtahu ilaihil wasilah, dan mendekatkanlah diri kepada Allah dengan wasilah, dengan perantara, dengan jalan mula, dengan wasilah monopol. Setiap orang kan beda-beda tuh Pak. Ada yang senangnya puasa, yaudah itu mendekatkan diri kepada Allah dengan puasa. Ada yang puasa ini kuat, tapi ada yang puasa nggak kuat, tapi kuat maca Quran. Ya sudah, cara dia mendekatkan diri kepada Allah dengan tiap hari baca Quran. Ada yang puasa enggak, baca Quran nggak kuat, nek buka Quran dereng matane. Poso gampang ngelih, jam beduk duhur buka. Ora kuatan, poso ora kuat, maca Quran ora kuat. Tapi senengnya sholat tahajud, tiap malam bangun tahajud. Ya wis, itu aja yang dipegang terus. Istiqomah, rajin sholat tahajud. Puasa enggak, baca Quran enggak, tahajud juga enggak. Tapi diberi kelapangan rezeki. Berarti dia jalannya dengan cara apa? Sedekah. Ya wis, jalannya besok masuk surga lewat jalan sedekah. Emang sih boleh iri dengan amal orang lain, tapi kadang-kadang ketika kita gini, hebat yo, rajin tahajud, rajin duha, rajin puasa, rajin sedekah, rajin baca Quran, enak hebat ya. Gak usah iri sama orang lain. Allah itu bagi rezeki dunia sama dengan Allah bagi rezeki amal. Wong sakmene kae merek motornya beda-beda. Orang segini banyaknya merek mobilnya beda-beda. Segini banyaknya jembar sempitnya rumah beda-beda. Betul apa betul? Segini banyaknya
Uangnya juga beda-beda, jumlah uangnya beda-beda, kekayaannya tidak sama. Begitu juga amalnya. Kita ini amalnya tidak sama. Orang sing rajin tahajud tapi lemah nih baca Quran, orang sing rajin sedekah lemah puasa. Itulah kenapa pintu surga itu ada 8. Sing rajin poso ada pintu khusus ahli puasa, pintu ar-royan. Yang di dunia rajinnya sedekah ada pintu masuk surga lewat jalur sedekah. Yang rajin sholat ada pintu surga yang khusus untuk orang yang rajin sholat. Beda-beda sesuai kemampuan masing-masing, sesuai potensi yang Allah berikan kepada kita masing-masing. Yang penting bagaimana potensi yang Allah berikan kepada kita mengantarkan kita dekat kepada Allah. Wasilahnya, Ustaz, aku ki sedekah ora, puasa ora, maca Quran ora, oleh, tahajud enggak, sholat duha enggak, tapi senangnya aku dzikir. Yo wis ora apa-apa. Senang dzikir, perbanyaklah dzikirnya. Perbanyak dzikir. Sudah perbanyak dzikir terus banyak dzikir. Rajin tahajud ora, duha ora, baca Quran ora, sedekah sithik-sithik. Baca puasa Senin Kamis juga enggak. Sudah berarti perbanyaklah dzikir. Nah, itu yang tercengi. Nek ngerasa lemah dalam amalan fisik-fisik yang lain, mosok kok dzikir sampai orang iki kebangetan. Udah paling ringan itu adalah dzikir, perbanyak dzikir wae, dzikir. Ojo dzikir ngene iki. Dzikir. Ora ngono maksudnya. Maksudnya baca astagfirullah atau sholawat atau baca la ilaha illallah dan lain sebagainya. Tapi dzikir. Jangan sampai enggak punya sama sekali. Maka rugi orang yang dikasih fasilitas sama Allah, dikasih kemampuan sama Allah, dikasih potensi sama Allah, tapi enggak nganterkannya masuk surga. Tiap hari loh, dagang itu kok jam 7 iso wis nyapit barang dagangan metu. Tukang omah jam 8. Keluar jam 8 pagi keluar dagang sampai sore. Aktivitas 8 jam, 9 jam, kadang dagang sampai malam masih melayani sing online. Jualan sampai 10 jam setiap hari. Kok jualannya nggak ngantarkannya masuk surga? Alangkah rugi. Sampai dino dagang tapi dagangnya tidak ngantarkannya masuk surga. Apa gunanya? Jadi polisi menghabiskan waktunya sebagai polisi kadang lembur, selain lebaran polisi malah jogo lalu lintas. Orang iso lebaran, tapi jadi polisi kok nggak ngantarkannya masuk surga? Rugi jadi polisi. Mas Rani jadi inteli sing majelis kabeh. Gitu. Tapi mereka enggak polisinya apa-apa insyaallah. Beneran cerita. Halo Pak Polisi. Damai ya habis ya. Tapi itulah, walaupun jadi polisi, jadilah polisi yang bermanfaat untuk agama, polisi yang ngantarkannya masuk surga. Dengan profesinya apapun. Mau jadi tabib, tukang obati orang, mau jadi pengusaha, pedagang, polisi, pejabat, apapun profesinya, sing penting hal itu yang sudah mengambil waktu kita banyak sekian jam di hari itu, ini adalah wasilah kita supaya bisa masuk surga. Kalau orang yang tadi kemampuannya dzikir, senangannya dzikir, caranya dzikir ini mengantarkannya masuk surga. Makanya ada torikoh Naqsabandiyah, torikoh Azaziliyah, torikoh Satoriyah, torikoh Qadiriyah. Kuwi opo? Saya juga dulu nggak ngerti opo. Sama yo Islam ora usah torikoh-torikohan, gitu kan? Ngertinya dulu gitu, karena belum mempelajari. Ternyata maksudnya torikoh itu jalan. Jalan nih wong sing ahli dzikir untuk mencapai Allah itu ada yang Naqsabandiyah, pakai dzikir Allah sampai mengantarkan dia musyahadah, kenal sama Allah. Sehingga begitu. Ada yang Aziziliyah, zikirnya apa? Alhamdulillah. Nek makan 1 sendok, alhamdulillah. Dapat sesuatu, alhamdulillah. Selalu alhamdulillah. Torikohnya Aziziliyah, gitu loh. Jadi zikir-zikir yang mengantarkan sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang terakhir, yang keempat, yang keempat yaitu wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Berjihadlah di jalan agamanya Allah. Apa yang sudah dimiliki digunakan untuk berjuang di jalan Allah. Jadi polisi
Ya tadi itu berjuang di jalan Allah. Gunakan semuanya untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Menegakkan syariat digunakan untuk apa? Membumikan syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Berjuanglah dengan jalannya Allah, di jalannya Allah dengan apa yang dimiliki masing-masing. Dikatakan dalam Fawaidul Mukhtarah, kitab Fawaidul Mukhtarah. Nabi Musa itu punya apa? Yang terkenal punya tongkat. Di tongkatnya Nabi Musa itu tertulis 4 nasihat. Istam moco dereng. Dereng. Mbak ngerti tongkat dereng ngendi? Di tongkatnya Nabi Musa itu ada 4 nasihat tertulis di sana. 1. Barang siapa yang ditakdirkan Allah menjadi seorang yang alim, orang alim, kok dia tidak mengamalkan ilmunya, maka besok di akhirat sederajat sama iblis. Orang alim gak ngamalkan ilmu nih, besok sederajat sama iblis. Siapa yang ditakdirkan menjadi penguasa, menjadi pemimpin, ngopeni rakyat, tapi malah mendolimi rakyatnya, besok akan di akhirat 1 derajat kumpul bersama Fir'aun. 3, tulis saya coba yang bisa. Barang siapa yang ditakdirkan Allah menjadi pedagang, menjadi pengusaha, tidak pernah peduli dengan cara apa dia dapat hartanya itu, dan tidak menggunakan kekayaannya untuk berjuang di jalannya Allah, maka besok di akhirat akan kumpul bareng 1 derajat bersama Qarun. Qarun hidup di zaman Nabi Musa. Penguasa Fir'aun, penyuplai dana cukongnya adalah Qarun, penguasa dan cukongnya. Yang keempat ditulis dalam tongkat Nabi Musa, siapa yang ditakdirkan menjadi orang fakir di dunia, fakir tapi nggak ridho dengan kefakirannya, tidak ridho dengan kefakirannya, maka dia akan 1 derajat bersama, nggak pernah aku nyebutnya, besok di akhirat 1 derajat bersama Scooby-Doo, bersama Sekawan, bersama Guguk. Dikasih kefakiran dari dok, besok 1 derajat bersama anjing di akhirat. Bila apa yang kita miliki, kemampuannya masing-masing, gunakan semuanya untuk berjuang di jalan agamanya Allah Taala, menyebarkan ajaran agamanya Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka 4 ini kalau kita miliki, insya Allah kita menjadi orang yang beruntung. Punya usaha laundry 1 cabang, bu mikir, aku tak gawe laundry cabang kedua, tapi semua keuntungan 100% untuk nopang dakwah PMJ. Pun itu aja. Nanti Allah akan mudahkan buka cabang ketiga, keempat, kelima. Jadi kan punya usaha apa? Saya punya buka usaha fotokopian, tak gawe cabang kedua. Usahanya ini 100% untuk dakwah PMJ. Sudah, nanti Allah akan backup langsung. Yang backup bukan BMT, koperasi, bukan. Yang backup di belakang siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah pasti mendekeng, Allah pasti mendukung, Allah pasti membackup semuanya. Orang yang mau berjuang di jalan agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intan surullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Jika kamu nolong agama Allah, Allah nolong kamu dan mengokohkan kedudukan kamu. Kayak plus. Ya cuman ditolong tok, diplesi, dikokohkan kedudukan. Bila kalau yang beruntung, yuk yang punya sesuatu diberi kelebihan apa gitu, diniatkan semuanya untuk mendukung perjuangan agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian dari saya, mohon maaf lahir dan batin, saya kembalikan kepada Yang Suci. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia ngurusi anak-anak, teman-teman, kowe gantene roset seminggu, insya Allah kan bener. Dia ngurus anak-anak, nggak punya bapak, nggak punya ibu, dan ngurus anak-anak punya bapak, nggak mau ngurusi anaknya. Terima kasih sudah mengikuti kajian pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.